Ketemu lagi di Jatah Podcast, dan kali ini kita ada di episode 15. Seperti biasa ketemu lagi sama kita, ada Johnny di sini, ada saya, dan sekarang juga kita pasti punya tamu spesial setiap harinya beda-beda. Setiap hari kayak kita tayang tiap hari. Emang minggu ini. Tapping tiap hari. Minggu ini tamu spesial. Kita udah spesial banget. Ya. Peter dari Ohana. Hai. Hai bro. Hai Vanda. Thank you udah gabung sama kita di sini. Welcome. Sebuah kehormatan nih bisa diundang sama Om Joni nih. Panggil gua Om, hancur. Hancur. Jangan panggil Om dong, Bro. Di sini panggilannya harus Bro. Bro, oke, Bro. Jangan panggil Om, Bro. Ampun gue. Ini thank you banget ya, Bro. Udah mau ini datang ke podcast kita hari ini. Terima kasih banget buat orang-orang yang mungkin belum begitu kenal, misalnya, meskipun gue tahu banyak orang yang udah kenal sama lo juga lah ya. Tapi mungkin bisa share Peter ini siapa gitu, biar Abdul lah ya. Ya, silakan. Oke, thank you Ko Joni, Vanda buat kesempatannya mengundang gue untuk sharing di podcastnya kalian, luar biasa banget nih. Dan gue tahu Ko Joni ini dari salah satu narasumber yang gue undang, dan katanya gue belajar dari Pak Joni, jadi dia mention nama Siapa tuh? Namanya Bro Unggul Riyadi, ya kan? Jadi dia mention nama Ko Joni. Ini kita sebut namanya lagi tuh, jadi balik lagi. Sebut-sebutan nama nih. So, ternyata Ko Joni ini CEO di salah satu perusahaan yang gue sering pakai produk jasanya gitu ya. Dulu kebetulan ada brand-brand tertentu ya gue pakai cara untuk jualan di situ juga. Terus itulah perkenalan singkat dengan Ko Joni. So, my name is Peter, gue CEO founder juga dari Ohana Enterprise, sebuah wedding company yang sudah berjalan. Tahun ini kita masuk tahun ke-6 dari 2014 kita jalan. Wow, luar biasa. Ini sebuah perusahaan yang kita mulai karena saya mau merit juga waktu itu, ya kan? Dan karena teman gue juga waktu itu mau merit. Terus, jadi gue di Ohana berdua, ada satu lagi partner gue namanya Ko Budi. He's my mentor and he's my best coach lah in business and in our life gitu. Jadi Budi ini mentor gua, dan dia punya gedung, Ko Joni. Dia punya satu gedung namanya Unity Building di Gading Serpong. Oh, oke. Dia bangun building itu untuk kantor tadinya, dan gua sama Ko Budi ini sudah kenal lebih lama dari itu. Tadinya gua itu kerja di bidang otomotif gitu. Gua bareng sama orang tua gua di bidang otomotif. Terus dia bilang sama gua, karena gua suka ngomong-ngomong ini, lalu dia bilang, "Pip, gua ada gedung nih," gitu. "Gua ada gedung, ada ballroom," kata dia. "Lu mau nggak joinan sama gua, kita bikin wedding yuk," kata dia gitu. Jadi awalnya dari satu gedung itu aja. Dia bilang bikin wedding yuk. Terus gue bilang, waduh, gue mah nggak punya pengalaman kok di wedding gitu. Dulu kebetulan gue kerja di grupnya Sinarmas 4 tahun, lalu terus gue bikin usaha sendiri. Terus gue bilang, gue nggak punya pengalaman di wedding gitu. Kata dia, nggak apa-apa lah, kita coba-coba bisnis aja. Running, puji Tuhan, nggak running ya kan kita udah punya bisnis masing-masing. Gitu. So ya gue terima challenge-nya dia. Nah begitu gue terima challenge-nya dia, di otak gue tuh cuma ada satu. Ohana jalan, itu Ohana tidak jalan bagi partner gue, nggak masalah, karena dia orang kaya, menurut gue. Tapi Ohana nggak jalan bagi gue, waduh, itu menjadi sebuah bumerang karena aku sudah meninggalkan pekerjaan gue yang lama. Berarti itu mempertaruhkan nyawa dong? Betul, gue mempertaruhkan nyawa. So, gue pasti bilang di otak gue tuh, Ohana harus running. Nah, jadi itulah prinsip mengapa gue bilang, wah ini pokoknya bisnis gue harus jalan, dan gue harus edukasi market, karena market wedding itu benar-benar buta sekali. Dan gue harus membuat satu produk satu jasa yang bisa diterima untuk kalangan medium dan medium up lah, kita bilangnya kayak gitu ya. Dari 6 tahun itu, dari satu gedung di daerah Gading Serpong, puji Tuhan hari ini kita sudah ada dari Serpong, terus kita ke Jakarta, kita ke Bogor. Sekarang kita udah punya kantor di Balikpapan, di Lampung, di Bandung kita ada head office juga. So, totally sekarang untuk wedding paket itu, karena COVID aja nih kita sempat pasti ada bisnis yang terganggu, tapi
kurang lebih dalam per tahun itu 800 sampai 1000 event wedding ya yang kita selenggarakan, dan itu package-nya dari gedung sampai ya honeymoon, sampai cincin kawin, dekor, jas, bridal, dan segala macamnya, keperluan soal wedding kayak gitu. So kalau Ko Joni mau wedding sama pacarnya bisa hubungin saya juga. Kok gue jadi promo ya? Hana ini aku tahu, Hana sering ikut itu kan, pameran-pameran kayak di apa JCC gitu-gitu kan. Exactly. Nah itu kita juga salah satu cara kita branding di industri wedding itu dengan pameran juga, Vanda. Jadi pameran itu Ohana tuh selalu hadir lah di dalam pameran-pameran besar, baik di JCC itu ada, sorry gue sebut brand nggak apa-apa ya, ada Weddingku, ada Brand Story, ada yang di PRJ, jadi kita semua kita ikut itu. Dan itu dengan pertama 2014 gue start Ohana dari berapa ya, 45 orang gitu ya, 45 orang dari satu event, dari satu gedung, dan puji Tuhan kita 2019 itu bisa sampai di 700 event. Kita punya full timer mungkin hampir di 150 orang nih di kantor kita, dan part timernya sih untuk anak muda nih menyerap lapangan pekerjaan banyak ya, untuk fotografer, WO, terus untuk entertainment, pemain musik. Wah, aku bisa melamar di sini dong. Wah, bisa dong, bisa aja. Itu bisa mencapai ribuan orang lah kalau untuk menyerap tenaga kerjanya ya, karena catering, dekor, dan segala macam. Dan per hari mungkin hanya kita di Indonesia ya, kita bilang kita yang bisa menyelenggarakan satu hari itu lebih dari 20 event, Ko Joni. Jadi semua pemain wedding tuh selalu menjual bahwa gua tuh satu hari satu event. Itu semua di wedding itu seniman. Jadi gua masuk ke dalam satu industri yang seniman. Orang wedding itu kayak barbershop. Gua maunya digunting sama si Peter. Jadi selalu menggunakan namanya. Cocok-cocokan. Kayak teman-teman gue juga gitu. Perancang baju Yefta Gunawan, yang dijual Yeftanya. Yang dijual dekorasi ya, ada namanya Nevi, ya Nevinya. Tapi Ohana, gue sama Budi waktu kita start Ohana, kita bilang kita nggak mau jual nama. Gue nggak mau jual nama Peter Organizer. Gue nggak mau jual nama Budi. Gue mau jual sistemnya. Salah satu perusahaan yang menginspirasi kita adalah Kentucky atau McD. Jadi gue mikir, orang mau wedding dimanapun, dapat standarnya Ohana, nggak peduli marketingnya siapa, ibaratnya. Nggak peduli yang nanganin tim CR-nya siapa, tapi we have a standard gitu. Jadi weddingan kita di Jakarta, sama di Tangerang, sama di Balikpapan, sama di Bogor, sama di Bandung, kita punya the same quality itu yang kita pengen banget. Dan cita-cita kita mau hadir di 30 kota di Indonesia gitu, dengan satu kualitas yang sama dan tidak mengandalkan nama gitu. Bukan Peternya nih yang dijual gitu. Justru si Peter ini orang baru tahu gue itu karena si pandemi ini, karena gue punya program live itu, Ko Joni. Awalnya mungkin orang taunya Ohana tuh lebih, gue punya satu GM ya, orang kepercayaan gue namanya Yogi. Orang lebih tahu dia ya di gedung. Gue nggak pernah keluar muka lah. Ya, gue nggak pernah keluar muka gitu. Gue nggak pernah jual diri guanya, karena yang gue jual tuh sistem di Ohana. Kenapa gue jual sistem? Karena itu gue lihat satu industri wedding itu tidak ada yang menjual seperti yang gue jual. Semua itu selalu menjual namanya dia, nama besar dari si ownernya, nama besar dari perancang baju, nama besar dari pembuat kuenya siapa. Sedangkan si Ohana ini enggak. Gue pengen ngelakuin sistem. Nah, ketika kita masuk ke industri itu 6 tahun yang lalu, semua orang wedding bilang, nggak mungkin bisa, Peter, nggak mungkin bisa, Budi, kamu tuh nggak bisa dengan sistem ini. Kenapa? Industri wedding ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan yang sekarang itu ada yang sudah 20 tahun, kayak teman-teman kita yang udah lebih senior, 20 tahun, 30 tahun, dia bilang nggak bisa. Gue udah main di wedding itu sudah 20 tahun, wah dengan pengalaman dia. Tapi gue bilang, gue anak muda, gue tidak menawarkan pengalaman, tapi gue menawarkan pembaharuan, gue bilang. Dan ya kayak kalau pengalaman, we don't have pengalaman gitu, tapi kalau pembaharuan, gue bilang, I think gue punya. Dan karena pengalaman gue juga kerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia, ya gue kerja di grupnya Sinarmas, gue bilang, wah, dia aja bisa gitu loh. Kenapa gue nggak bisa? Nah itu, dan kita bisa menjawabnya di tahun 2017 awal ya. Itu orang-orang di industri wedding tuh sangat look up lah. Kita gila nih si Ohana. Sehari udah bisa 15 event. Sehari udah 16 event. Dan gue tuh nggak pernah turun ke eventnya mereka gitu. Klien juga nggak kenal gue, tapi kita memang bentuk sistem, kita bentuk apps, kita bentuk tim keuangan yang rapi, tim pajak yang rapi gitu, supaya tim marketing yang rapi, ada orang operation. Jadi kita benar-benar weddingan kalian itu, kalau kita sebutnya gini,
Kalau lu punya weddingan pengennya terlalu banyak gitu ya, mau custom terlalu banyak, lu jangan pakai Ohana. Ibaratnya Ohana tuh paket ya, kayak lu paket beli makan di McD, 2 ayam, 1 nasi, 1 teh botol. Lu nggak mau pakai teh botolnya harganya sama. Itu lu nikah pakai Ohana. Gitu. Jadi kita sudah atur memang. Kenapa kita atur? Karena kita punya klien ribuan. Gitu. Kita nggak bisa satu persatu custom. Ya. Kita nggak seperti itu, betul. Jadi kita memang jual sistemnya dari Ohana itu. Kurang lebih begitulah. Kayak sekarang kan udah 6 tahun nih, terus kan dulu katanya nggak punya basic kan, dari Sinarmas terus ke otomotif, terus tiba-tiba ke wedding. Lu di tahun pertama atau event pertama lu ada ketakutan apa gitu? Kalau ketakutan gagal mah pasti biasa lah ya. Hal yang paling lu takutkan apa gitu? Oke. Jadi kita mulai 2014. Kalau kita jualan wedding itu nggak langsung jualan hari ini, bulan depan event kan nggak. Misalnya orang wedding itu paling cepat tuh 4 bulan lah persiapan, 4 sampai 8 bulan. Jadi ketika gue jual di 2014, itu kita 2015 tuh kita event. Jadi ketakutan kita tuh, Van, hari itu tuh gue masih turun, masih bantuin tim lah ya. Ketakutan gue tuh kayak dekor nih, misalnya dekorasi. Kok jam 2 subuh baru kepasang segini? Kok belum kelar, sedangkan jam 7 pagi sudah ada holy matrimony. Jadi nggak nih? Tapi vendor-vendor waktu itu ya ngebantu gue. Tenang aja kok Peter, pasti jadi kok. Kan kita udah pengalaman. Nah, untungnya gue pakai vendor yang sudah pengalaman lah saat itu gitu. Jadi udah tenang aja. Jadi kita nggak bisa tidur setiap ada event wedding tuh kita nungguin gitu ya. Dekor udah jadi apa belum? Terus nanti kan kalau dekor itu apa, kalau orang wedding kan jam 4 subuh tuh tim foto video udah mesti datang ke rumah bride and groom kan untuk make up dan segala macam. Kita teleponin, takutnya fotografer kita ketiduran gitu. Jadi ya itulah parno seperti itu yang ada dalam 20 sampai 30 event pertamanya Ohana lah gitu. Tapi cepet dong kalau 20-30 event doang, terus setelah itu lu udah ngerasa percaya gitu, bisa melepas gitu. Setelah itu kita memperbaiki sistem, Bu. Karena jadi setelah itu kita tuh taruh 1 orang di setiap venue tuh untuk dia report ke grup. Jadi gue tuh punya orang. Iya, jadi ada orang QC-nya kita lah di lapangan gitu. Ya haruslah. Betul, kalau enggak kan kita nggak tidur-tidur juga. Iya juga, biarpun nggak datang tetap aja parno-parno juga. Kalau dia meskipun nggak datang kan masih kontekan dari handphone, waduh capek juga. Tapi habis 30 event, karena gue bilang, gue punya mentor, jadi gue punya partner namanya Pak Budi. Ko Budi ini dia, memang dia udah mulai bisnis, udah jauh lebih lama dari kita, dan dia udah ngerti si pattern-nya. Makanya gue bilang, gue tuh jalanin Ohana, kalau banyak orang, wah lu hebat Pit, di usia 30 lu Ohana, dan puji Tuhan orang-orang sekarang tahu Ohana gitu ya. Tapi gue pikir juga apa yang gue dapetin sekarang itu karena gue punya partner yang memang sudah mulai dulu dari bisnis gitu. Misalnya contohnya, gue memang kuat di dunia marketing gitu ya. Gue bisa nge-branding sebuah perusahaan gue, gimana memarketingin ya. Tapi si partner gue, si Pak Budi ini, dia pintar untuk gimana sih ngatur cash flow kantor gitu ya. Ngatur pajak kantor tuh bagaimana, bikin sistem tuh gimana. Jadi ketika ada kolaborasi yang tepat antara kedua owner ini, gue bilang, gue dan Ko Budi, makanya gue bilang Ohana tuh bisa cepat berkembang. Jadi menurut gue sih begitu. Karena kenapa kita Ko Budi pilih lu sebagai partner? Kan lu bilang dia mentor lu, udah sering banyak usaha gitu-gitu. Ya. Jangan lu. Jadi kenapa dia pilih gue? Kenapa ya? Mungkin karena kenapa ya? Kenapa ya? Ntar gue kerjaan lagi. Apa kita tanya Ko Budi sekarang? Oke, jadi kenapa Budi pilih gue? Menurut dia waktu itu, gue masih muda yang pertama. Gue masih 24 tahun waktu itu. Jadi, dan semangatnya masih membara gitu kali ya? Semangatnya masih ada. Gitu. Belum menikah waktu itu. Dan pasti punya banyak waktu yang cukup. Punya banyak waktu. Dan dia melihat pengalaman gue waktu, ini bukan sombong lah ya. Ini kan dibuka di podcast. Jadi nggak apa-apa, di sini emang tempatnya ria. Jadi nggak apa-apa. Gue dulu 23 dari umur 22 sampai 24, gue kerja di grupnya. Jadi kita tuh masukin barang ke Sinarmas, masukin barang. Jadi gue kerja sama anaknya Pak Eka juga. Jadi grup to grup lah ya. Itu dari perusahaan ini udah omsetnya paling kecil, gue pegang 2 tahun itu kita masuk ke 4 besar di Sinarmas waktu itu untuk vendor pupuk dan oli. Jadinya orang-orang tuh look up lah sama gue di situ. Iya, sampai waktu itu tuh bos gue tuh nggak ngasih gue untuk keluar gitu, untuk bikin usaha sendiri. Selalu dipertahankan untuk
lu mau apa sih gitu, lu kurangnya apa? Langsung disayang-sayang gitu. Dan gue tuh di tempat kerja gue yang lama, gue tuh panggil bos gue tuh mama. Lu bayangin gak sih? Jadi gue tuh punya kedekatan itu sama bos gue yang lama. Sampai sekarang pun gue panggil dia mama gitu. Maksudnya ya hubungannya udah deket, tapi gue bilang bahwa gue harus mencapai cita-cita gue sendiri gitu. Karena orang tua gue pengusaha, background keluarga gue kebanyakan pengusaha, jadi gue mau usaha sendirilah kayak gitu. Dan ya si Kobudi itu akhirnya offering. Sebenarnya udah offering dari lama sih, tapi dulu gue pikir masa gue joinan sama temen nanti ribut, nanti berantem nggak enak. Dan waktu gue 22 tahun sampai 24 tahun tuh pertama mau merintis Ohana nih, Ko Joni, Vanda, dulu kan kita kan sebagai owner ya pasti digajinya sangat kecil lah, karena perusahaan baru, belum ada income, belum ada keuntungan, turun sekali. Dan waktu gue 22 sampai 24 tahun itu, kenapa dulu gue nggak mau terima tawaran orang lain untuk kerja? Karena income gue itu mungkin per bulan udah di atas 150 juta saat itu, umur 22 sampai 24 tahun, gue udah ada rumah, udah ada apartemen sendiri, udah fasilitas kantor gue dikasih mobil yang bagus. Lu udah nyaman dengan penghasilan segitu lah. Gue udah nyaman, makanya ngapain gue bisnis gitu loh, mendingan gue jadi profesional aja, toh nggak ada yang salah kan gitu. Dan akhirnya sampai si Kobudi ini selalu memberikan pemahaman bahwa you have a capacity, lu masih muda, kenapa lu nggak ambil challenge lu. Dan ketika gue masuk ke Ohana, gaji gue turunnya drop banget. Dan ya gue terima, tapi now we have a business lah jadinya gitu. Gue punya bisnis. Sekarang udah lebih gede jauh dong. Puji Tuhan. Kalau nggak lebih gede jauh mah udah balik lagi lah, kerja lagi lah, ngapain ya? Iya makanya Ohana udah tinggalin. 700 event setahun, ngapain? Iya, betah lah dia. Iya. Apa kamu ada mau nanya nggak? Iya, jadi so ini kan menarik ya. Jadi kalau lu dengerin lu cerita itu, pasti kan lu jalanin di awal-awal itu, satu yang tadi ya, ketakutan yang mungkin lu ada gitu ya. Yang kedua, pasti ada di satu titik juga lu berasa bahwa why am I doing this, right? Apakah ini sesuatu yang mesti gua kerjain? Kenapa gua ngerjain begini? Kenapa gue jadi sekarang kok kayak orang jadi ngurusin beginian begitu? Itu pernah nggak terjadi ke lu gitu, dan lu ngerasa bagaimana caranya supaya lu bisa bener. Bisa tetap bertahan menjalankan proses itu gitu. It's like I mean sometimes you might think like why am I doing this shit, right? Basically kan kayak gitu kan. Oke. Jadi pertama kali gue pikir dunia ini kok, sorry ya gue bukannya menghina dunia ini, tapi kebanyakan kalau laki-laki turun ke industri wedding biasanya dia kurang laki-laki. Biasanya. Jadi itu stigma orang lah tentang industri wedding misalnya. Dan I'm a real man gitu loh. Gue nih laki banget. Gue suka nge-gym, gue punya teman banyak, gue orang nongkrong. Begitu gue decide masuk ke industri wedding, orang tuh bilang, lu nggak salah. Nanti personal branding lu gimana, Pit? Ibaratnya gitu. Maksudnya, orang tahu lu dulu, kebetulan gue juga ikut lah. Waktu kuliah tuh ikut Elmen, ikut kompetisi body fitness gitu. Meskipun sekarang gemuk ya. Tapi kan, orang tuh selalu bilang, lu masuk ke industri wedding tuh apa nggak salah, tapi gue tuh selalu ngeliat gini, gue selalu lihat Indonesia itu punya market paling besar untuk wedding. Kenapa? Karena kita punya penduduk aja 260 juta. Ya, 260 juta. Di Jakarta, waktu gue 2014 masuk ke industri wedding, Jakarta aja setiap tahunnya itu menyelenggarakan 300.000 sampai 400.000 resepsi di Jakarta. Jadi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pusat itu setiap tahunnya 300.000 itu di luar Tangerang, di luar Depok, di luar Bekasi. Jadi gue lihat, gue bukan melihat wedding menurut gue sebagai passion gue, bukan. Tapi gue melihat wedding ini sebagai market yang besar. Satu bisnis yang menurut gue nggak mungkin mati. Semua orang tetap nikah. Ibaratnya semua orang tetap lahiran, semua orang tetap menikah, tetap meninggal. Ini satu industri yang tidak akan mati, dan tinggal bagaimana gue mengolahnya. Betul, tinggal bagaimana gue mengolah. Setiap kali kita mau bilang, waduh kayak sekarang nih, waduh wedding tiba-tiba dari yang biasanya kita jual 1.000 pack, 1.500, 400, 600, sekarang orang jual semua 100 pack. Tiba-tiba jual 30 pack untuk holy matrimony atau untuk akad saja.
sempat kita kadang-kadang, aduh apa kita cari another business gitu. Tapi gue tetap meyakini diri gue dan tim gue bahwa, hey bro, lu tuh tetap ada dalam satu industri yang meskipun pax-nya kecil, meskipun wedding-nya lebih intimate, lebih small gitu ya, tapi tetap wedding tetap ada gitu. Dan sebuah industri yang nggak mungkin mati. Dan itu yang menurut gue akan selalu, oh iya ya, kenapa gue harus tetap fight di industri ini? Bukan karena passion, tapi gue melihat karena ini ada market yang besar gitu. Jadi kalau orang tanya sama gue, Pit, lu bekerja berdasarkan passion lu nggak? Kalau passion gue nge-gym, olahraga, betul. Tapi gue tahu di olahraga gue nggak bisa dapat duit banyak. Dan di sini gue bisa berkarya, ya, gue bisa menghasilkan uang dan gue bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan, terutama ini untuk anak-anak muda. Karena kalau lu tanya anak-anak muda sekarang di kampus, lu mau jadi apa? Mungkin udah jarang bertanya, gue mau buka toko spare part, mungkin udah jarang. Mereka banyak kan, gue mau jadi WO gue mau jadi fotografer. Yes, gue mau jadi desainer, itu banyak banget dan kita mempekerjakan mereka. Mau jadi YouTuber, bro. Mau jadi YouTuber, terutama itu banyak banget. Dan ya karena uangnya ada dari YouTuber banyak gitu. Iya. Jadi ya gue pikir gue ada di dalam satu industri yang tepat gitu. Nah sekarang kok Joni for your information aja, banyak sekali orang-orang yang di industri wedding tuh udah mundur karena mereka nggak cukup kuat dengan menghadapi pandemi ini. Tapi puji Tuhan Ohana, karena kita tidak pernah menjual Peternya, kita tidak pernah menjual orang, yang kita jual adalah perusahaan. Orang sekarang sangat mempercayai kita, kantor kita selalu buka, tim gue selalu bisa ditemuin. Ya kebetulan kita sekarang Ohana udah berjalan 6 tahun. Kalau ada klien-klien yang tadinya dia mau 1000 terus mau dijadiin 100 pack, mau dijadiin 200 pack, mau dijadiin lebih kecilin, gue punya juga tim, ada operational director kita yang siap ketemu sama mereka untuk bahas weddingan mereka juga. Jadi kita jual memang company-nya sih, Ohana-nya yang dijual, brand-nya yang dijual. Jadi orang kalau mau, kenapa sih gue mau beli sama Ohana? Karena mungkin tidak pernah klien tuh bayar ke kita tidak datang di event gitu. Kalau yang lebih bagus, saya rasa semua orang tuh punya bagus dan jelek itu relatif lah. Tapi kalau lu bilang prestasi kita nggak pernah mengecewakan klien sampai kita nggak datang. Kita eventnya sampai dekorannya tidak terpasang, cateringnya nggak datang, tim fotonya nggak datang, fotonya nggak jadi, itu sama sekali tidak pernah. Jangan sampai lah. Betul. Dan kita itu habis lah kalau di industri wedding. Iyalah. Sampai seperti itu habis gitu. Karena gue bilang kita itu ada di satu industri. Betul. Jadi gue tuh selalu bilang ke tim gue dari kita 2014, kita tuh ada di satu industri yang nggak bisa diulang. Ya. Nah itu yang gue bilang, kita tuh mesti salah boleh, tapi salahnya sebelum event. Ya. Ya. Oke, misalnya marketing, kita satu marketing pegang 100 klien, kurang lebih segitu. Lalu marketing di chat balasnya lama, misalnya klien komplain nih ibaratnya. Oke lah, itu lu salah, nggak apa-apa, tapi salah di luar event. Begitu event, kita harus zero mistake. Kenapa? Karena kalau meeting, misalnya gue jual paket meeting, meetingnya gagal nih, proyektornya nggak nyala. Ya udah, kita kasih komplimen, minggu depan meeting lagi ya. Saya kasih. Nah, ini minggu depan kawin lagi. Nah, ini nggak bisa. Kita ada di satu industri yang nggak bisa diulang. Dan industri ini sakral. Bukan hanya melibatkan bos-bos, ya, tapi ini melibatkan orang tua, keluarga. Ada pihak keluarga yang kalau lu fail di resepsi, kalau lu fail di akad nikah, kalau lu fail di pemberkatan, omongannya tuh, waduh, itu ngeri banget. Ini udah harga diri keluarga yang dibawa. Betul. Dan kita tuh nggak bisa fail pas event. Makanya itu yang selalu kita bilang, kita ini satu industri yang harus perfect ya, ngerjain perfect di event. Kesalahan di sistem dan segala macam pasti ada, tapi begitu event berlangsung, kita tuh udah harus bener-bener semua tuh checklist lah. Kayak kita punya checklist tuh, kayak kue itu mesti datang, kue pengantin tuh mesti datang jam berapa, terus sound system mesti dipasang jam berapa, itu semua kita udah ada punya SOP-nya. Kalau enggak, sehari 30 event di kota yang berbeda-beda, kalau kita nggak punya sistem, pasti berantakan. HP lu nggak berhenti bunyi lah kalau kayak gitu, bro. Nah, puji Tuhannya kok. Puji Tuhannya. Kalau begitu screw up 30 event kejadian satu hari sih, benar-benar lu punya handphone, habis baterai buat geter doang itu.
Nah, jadi diangkat itu. Jadi gini kok, di tahun kedua 2018, Ohana ini benar-benar sudah dikelola oleh tim profesional. Jadi ginilah, ini gue ngomong jujur aja nih, hanya di podcast ini nih gue ngomong jujur. 2014, 2015, 2016, 2017 tuh gue masih pegang kendali banget lah. Dan gue jujur nih ngomong, gue nggak bisa bayar orang mahal untuk kelola perusahaan ini, gitu lah ibaratnya. Karena kan kita harus rugi, kita masih merintis. Tapi di 2018, gue sudah banyak pakai orang-orang profesional. Contohnya kayak operation director gue sekarang, dia itu dulu usianya udah 56 tahun. Ini orang profesional gue. Dia dulu itu direktur operasional di Adira Motor. Gitu. Jadi sekarang kita udah tarik ke Ohana. Jadi tahun 2018 tuh bisa dibilang tuh turning back-nya Ohana tuh kita banyak menggunakan profesional yang apa ya? Yang capable lah untuk mengurusi itu, betul. The expert in their field. Betul. Jadi untuk guanya itu gue lebih memikirkan karena gue masih muda, gue memikirkan gimana sih branding Ohana tuh semakin dikenal oleh anak-anak kampus. Kalau itu tugas gue. Kenapa kamu setelah yang akan menjadi customer lu sekitar 5-10 tahun yang akan datang. Betul. Ini dari awal kenal sama lu. I think that's the same thinking of many e-commerce business sekarang juga. Ya tahu kayak Facebook kan juga orang-orang yang kenal Facebook sekarang udah mulai tua kan. Instagram juga at one point it will be like that. TikTok at one point it will be like that gitu kan. Jadi Facebook kegeser Instagram, Instagram mulai kegeser sama TikTok, at one point it will be shifted again. So same thing. Betul kok. Betul. Jadi gua tuh sekarang untuk operasional, untuk pameran dan segala macam kita juga udah ada GMS, semua udah running by profesional. Tinggal kita nih sebagai ada dua owner, gua sama Budi, kita tinggal atur bahwa Ohana kita minta tahun ini kita buka di 5 kota, di kota ini. Paling nanti untuk operasionalnya sudah mereka yang running sekarang. Jadi lu benar-benar cuma set the vision aja lah di depan lah ya. Betul. Kebetulan saya cukup 1 tahun ini gua target mesti ada misalnya 1000 event gitu kan. Itu kan kayak gitulah set the target, atau kita harus hadir tambahan 5 kota besar ini gitu kan. Lu set the direction basically. Betul kok, betul. Jadi saya set direction-nya aja, lalu tim, karena juga gini, kalau di Ohana ini ada yang muda sekali, ada yang tua sekali di sini, udah benar-benar old school. Jadi ya, gua tuh ada di tengah-tengah. Jadi yang 20-an, 22 tahun, 23 tahun, dengan ide gilanya mereka, ide-ide TikTok-nya nih, generasi TikTok, dengan generasi yang mereka sudah sangat mature, umur 56, 57, ya, gua nih di tengah-tengah untuk bisa mengakomodir dua ide inilah ibaratnya gitu. Menjembatani lah, the facilitator on the melting pot ya, melting pot. Terus ini kan tadi kan kita ngobrol panjang ya, jadi pandemi juga pasti salah satunya wedding ya yang kena impact lah, termasuk gue lah sebenarnya lah ya. Jadi lu gimana gitu mitigate itu ya, basically ya? Oke. Jadi ini kok yang first dulu, kalau sebagai, kita kan awalnya ini UKM nih kok, usaha kecil menengah awalnya ya. Jadi sekarang lu udah nggak UKM lah. Ini awalnya jadi usaha besar ya? Enterprise business lah. Jadi pertama kali kita pandemi itu, yang pertama kali mesti kita atur kan manajemen aset ya kok. Ibaratnya itu yang gua diajarin lah. Jadi di sini ada beberapa director gua nih kebetulan orang-orang profesional. Jadi mereka harus ngomong sama gua, Pak Peter atau Bro Peter, lu mesti manajemen aset kuat. Jadi kebetulan yang pegang finance juga istri gua. Jadi kita itu beruntungnya Ohana Enterprise ini sampai sekarang masih ada karena kita punya cash flow yang sangat baik lah ibarat. Itu dulu tuh yang pertama. Jadi kalau di wedding Pak, ini bisa kita bilang kenapa banyak industri wedding tuh berantakan. Karena kita tuh ada di satu industri yang kita dibayar di depan kok Joni. Ini tuh kayak tur Israel atau tur haji gitu kan, orang udah cicil di depan, berangkatnya masih 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Sama kayak wedding gue tuh udah dibayar dulu, bertahap dibayar dulu, weddingnya masih tahun depan gitu, meskipun nggak dibayar lunas gitu. Ada masuk pertama tahap 10%, 25%. Dan dari pertama kali Ohana berdiri, kita tuh langsung bilang tuh gini, wah gila, kita muterin duit banyak juga nih gitu kan. Itu kan
sebagai anak muda, wah ini kita didorong usia-usia itu untuk, wah lu punya ini nih, punya mobil sport, wah lu beli rumah ini nih, bagus nih. Partner gua, karena dia orang pengalaman bisnis, dia bilang gini, Peter mesti bisa bedain uang perusahaan, uang pribadi. Wah, itu tuh nancep tuh di pikiran gua. Dia selalu bilang sama gua tahu Ohana nih mengelola uang cukup besar, tapi ingat, itu uang klien ya, itu bukan uang lu. Dia ngajarin gua tuh begitu. Kalau enggak, mungkin gua udah beli Ferrari, rumah gua udah gede gitu, karena ini uang klien kan banyak, dan memang klien kan bayarnya per tahap. Karena gue mesti bayarin ke hotel, gue mesti bayarin ke vendor. Betul. Nah, ketika ada si pandemi ini, beruntungnya Ohana kita punya keuangan yang stabil, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sudah dari lama, orang-orang tuh biasa gini, kalau mau dealing itu di pameran. Biasanya Ko Joni atau Vanda yang lagi prepare wedding pasti tahu. Kalau mau di pameran. Di pameran itu promo paling bagus. Kalau Ohana enggak. Kita itu dari 1.000 klien per tahun, atau 800 klien per tahun, kita itu sudah dealing 65% itu dari sosial media, Pak. Jadi kita sudah ubah mindset itu dari tahun 2017. Oh, jadi kalau lu mau dealing di pameran, sama dealing di hari biasa, kita lebih menekankan bahwa dealing di hari biasa itu pasti lebih bagus. Kenapa? Karena dealing, gini, pameran itu setahun itu 30 hari. Kita ikut 10 pameran. Tapi kalau hari biasa itu ada 330 hari tanpa pameran. Otomatis kita nge-push, kita bikinin event lah. Kayak ngopi cantik, kita punya kantor di Puri, kita ada coffee shop. Lu mampir dong ke coffee shop kita, bisa dealing di sini. Nah, itu yang seperti itu sudah kita buat. Jadi dengan adanya si pandemi ini, memang sales kita turun 70-an persen gitu. Tapi di bulan Juni, Juli gitu kan orang yang mempersiapkan wedding di September, Oktober, November, mereka sudah DP lagi gitu untuk wedding order. Meskipun dari tadinya yang mungkin dia DP 1.000 packs dengan harga 400 juta, 300 juta, sekarang cuma 100 pack harga 95 juta. Karena nggak bisa. Buat kita nggak apa. Itu kan karena peraturan, bukan karena Betul. dia. Betul. Karena peraturan memang satu ballroom besar itu hanya diperbolehkan untuk 15-20%. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk itu sih, kenapa gue bilang Ohana masih survive sampai sekarang, dan kita punya satu community kok, setiap, bukan mantan, ya kita sebutnya, orang-orang yang sudah menikah dengan Ohana, kita tuh kayak kemarin kita launching hotel, ya udah nih, klien-klien Ohana gue kasih nginep gratis di hotelnya, grupnya kita, jadi kita tuh mengentertain si klien kita. Nah, jadi, terus kita kayak misalnya ulang tahun pernikahan dia 1 dan kedua, kita masih kasih gift loh. Sometimes kita kadang-kadang kasih gift kagetan untuk orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya masih punya anak lagi. Nanti kalau dia mau wedding, ya kalau kita mau bilang, Ohana apakah sekarang harganya paling murah? Kita bilang kita udah enggak. Untuk kompetitor masih banyak yang harga yang murah, tapi orang beli Ohana bukan karena murah, karena mereka percaya sama kita, dan mereka, ya udahlah sama Ohana aja, beda-beda 10-15 juta, kenapa lu pasti pakai yang lain? Kantornya jelas, udah pernah ngurusin event Koko lu, udah pernah ngurusin event Cici lu, jadi kita udah dalam satu industri bisnis wedding yang tidak perang-perangan harga lagi. Sedangkan hari ini, teman-teman gua semua di industri wedding, itu mereka yang biasa jual 20 juta, mungkin bisa jual 7,5 juta kok. Sedangkan kita enggak, puji Tuhannya kita, klien tahu lah, meskipun kita ada pengurangan, tapi kita tidak sampai sejauh itu. Dan klien cukup tahu bahwa, ya udahlah gue pakai Ohana, karena satu, gue nggak mau pusing, dan dia tahu kredibilitas kita. Dan itu yang gue rasa, wah gila, itu thanks God banget gitu. Kita udah mempersiapkan ini, bukan mempersiapkan, kita sudah bikin ini dari jauh-jauh hari lah, kayak orang tuh dealing dari sosial media aja, dari chatting-chattingan WhatsApp, orang udah bisa dealing kayak gitu. Ini satu yang poin menurut gua dari sisi bisnis itu sangat menarik sekali. Kenapa ya? Apa yang gua tangkap di sini ada 2 ya sebenarnya. Satu, lu itu mencoba kan tadi kan kita bilang kan something yang sangat customized, yang sebenarnya sangat relationship based dan sangat personal, lu bikin jadi barang komoditas. Sebenarnya kan begitu kan. Jadi lu bikin satu is a packages. Udah, McDonald, Big Mac ya Big Mac.
plus kentang, Big Mac plus kentang, upsize, that's it. Coca-Cola, Sprite atau apa, pokoknya lu udah bikin very commoditized ya. And a lot of people will not work and all that, tapi somehow lu memasukkan satu unsur yang sangat personalized lagi di sini. Yang ada unsur untuk bisa membuat orang itu sangat ada bangun relationship sama lu. Dimana kayak tadi lu bilang, jadi your CRM, ya dengan lu punya maintaining customer, padahal di mindset orang kan mikir kan, emang orang mau kawin berapa kali sih setahun? Setahun lagi. Seumur hidup, basically. Itu kan bukan kayak orang misalnya ulang tahun. Bubble tea. Kalau beli bubble tea, lu bisa setiap hari beli bubble tea. Ulang tahun setiap tahun. Ya. Itu kan beda ya. Tapi even though with that mindset, bahwa orang itu married mungkin sekali seumur hidup gitu ya, tapi lu masih membawa satu prinsip bahwa I need to build a very strong and good relationship with this guy and manage this guy and benar-benar di CRM-in lah orang inilah. Karena this guy will become your brand ambassador, this guy will say a lot of good things about you, and this guy potentially bring in more businesses for you. Jadi dari satu channel itu bisa membawa jadi 5, mungkin nanti ke saudaranya yang beda kota dan lain-lain dan segala macam. Teman-temannya dan lain-lain. And this kind of business kan benar-benar bukan kayak lu ngelihat restoran Zomato review doang ya, tapi it's really personal kan, yang udah pernah ngerasain, yang ngomong, yang lu baru orang bakal percaya. Jadi itu benar-benar the word of mouth is very strong actually. Itu yang gua tangkap. Dan terus lu bangun juga satu komunitas, lu bangun meskipun mereka alumni, tapi lu masih jagain gitu kan. Terus lu bikin kayak dan lu mau ngerubah innovative ideas and all that lah. I think this is mungkin menurut gue satu ide yang sebelumnya mungkin belum ada orang yang kepikiran seperti itu sih kalau gue bilang ini ya. Terus gue tambahin nih kok kayak kita ya, kenapa sih kita ngelakuin itu sebenarnya? Karena gue tuh punya card, sebentar ya gue kasih lihat deh. Sebentar. Sebentar, saya ambil kartnya. Jadi kita tuh punya kayak ada kartnya Ohana nggak yang pitolnya? Oke. Jadi kita kayak punya semacam satu card gitu kok untuk si klien-klien kita. Jadi kenapa sih sebenarnya gue bikin community itu? Kenapa kita setiap anniversary kita ucapin, kita masih build the relation sama dia? Karena kita punya satu kartu lah untuk si alumni-alumni kita ini, dan ini orang lain belum punya. Jadi sebenarnya kan habis wedding tuh apa sih orang biasanya nih, mereka cari rumah, ya kan? Kita bisa bekerja lagi sama Sinarmas atau sama Sumarekon, ya kan? Habis itu mereka punya anak, mereka akan cari klinik. Balik lagi kita bisa cari kerjasama sama Siloam, sama Carolas gitu ya. Habis itu mereka butuh apa sih? Butuh furniture, kita bisa kerjasama sama IKEA, kita bisa kerjasama sama Informa, kita bisa kerjasama sama Fabelio. Itu yang kita lakukan, Ohana. Jadi orang tuh gini, ya udahlah gue beli sama Ohana, gue tuh bukan cuma wedding, tapi setelah weddingnya tuh gue masih dapat privilege. Kayak misalnya klien udah selesai pakai Ohana, dia cek kehamilannya di grupnya Siloam, mereka akan dapat diskon 10% karena dia klien kita. Kenapa? Saya juga bisa nego ke Siloam karena saya punya klien banyak. Jadi lu mau nggak kasih klien gue diskon 10%? Untungnya buat Ohana apa sih? Jujur, gue tidak mengambil keuntungan dari Siloam. 10%-nya gue take 2% atau 3%. No, gue bilang. Semua diskon terbaik kasih ke klien gue. Karena kenapa? Karena orang mau nikah itu, dia akan ngomong nih, teman-teman yang ngomong, udahlah lu pakai Ohana. Kalau kita nih kok, orang yang ngotot suruh pakai Ohana tuh klien kok. Kalau marketing kita jujur-jujuran, semua marketing ngomong produknya pasti yang terbaik. Oh iya. Kompetitor semua tiga-tiganya ngomong yang terbaik. Kita aja terkadang dapat klien dari yang gini. Dia wedding, temennya wedding pakai gua. Dianya pakai WO lain. Dia ngomong ke saudaranya, udah lu pakai Ohana aja. Kenapa? Karena habis wedding lu masih diurusin katanya. Padahal gue cuma punya kayak satu card yang gue punya banyak diskon lo dari card ini. Lu bisa pakai deh diskon gue. Dan itu yang menurut gue karena kompetitor gue mengurus bisnis ini secara sendiri dan dia hanya fokus ke event, ya kan? Dia tidak bisa melakukan yang kita buat. Sedangkan apa? Gue untuk tim event sudah ada orangnya. Untuk urusan kerjasama gue sudah ada orangnya karena kita corporate sekali lagi. Kita bilang sama klien kita, iya Ci, kalau lu kompetitor gue selalu ngomong, lu ngapain dealing sama Ohana? Manajernya aja nggak turun ke weddingan lu.
apalagi ownernya, ya pasti nggak mungkin. Tapi setidaknya kamu punya satu standar baku yang jelas untuk weddingan kamu itu akan aman. Dan sorry ya, kita ngomong jujur bahwa uang kamu itu tidak akan dipakai untuk bisnis lain lah, kita bilangnya gitu ya. Saya nggak puter bisnis kita. Ini mungkin gue orang yang terlalu konvensional gitu ya. Karena diajarin dan didoktrin seperti itu. Uang dari Ohana ini tidak kita untuk bikin hotel, tidak untuk kita bikin villa. Kalau kita mau bisnis lain, ya kita pakai uang yang lain gitu, tidak pakai uangnya si Ohana ini gitu loh. Ibaratnya itu yang selalu orang yang dari awal kita udah dibangun. Dan sekarang ya sesi pandemi ini orang mungkin nggak percaya kita bisa ngadain flash sale kok. Kayak misalnya, gue nggak apa-apa ya gue sebutin, kayak Shopee misalnya. Shopee ngadain flash sale jual 100.000 gitu ya. Ohana jual flash sale. Sorry gue potong. Tapi gue kemarin lihat lo di Instagram itu kayak flash sale gitu kan, yang berapa gitu ya, kayak ini gue ngelihat. Itu percaya nggak percaya ya, kok itu gue satu hari flash sale kemarin, gue bawa 15 klien baru, lagi pandemi. 15 kali 100 juta lah. Itu kita, omset kita hari itu 1,5 M. Kenapa gue bisa punya keberanian seperti itu? Karena orang nunggu memang, nih kapan nih Ohana kasih diskon terbaik nih? Kalau dia udah mau kasih diskon terbaik, gue ambil. Tidak pernah ada di dalam mindset calon-calon klien kita, wah kayaknya Ohana lagi goyang nih perusahaannya. Oh kayaknya Ohana lagi mengalami kesulitan. Enggak, puji Tuhan itu satu branding yang kebangun. Dan sedangkan kita main di medium level loh kok. Bukan main di high level ya. Ini lucu ya, maksud gua kan, lu kan membawa konsep-konsep orang yang tadinya impulse buying ke sesuatu yang sebenarnya ini bukan impulse buying. Maksudnya, lu kan bukan bilang karena gua ngadain diskon, jadi orang kepengen merit. Itu, that doesn't work that way. Harus ada intention bahwa gua mau merit, baru lu kesana gitu kan. Dan a lot of times, bukan karena, Ohana versus others, karena lu ada diskon, gua jadi sama lu. Again, that's not the fact. No, It's not an impulse buying. Tapi, I notice you bring in a lot of components yang dari tadinya itu di dalam bisnis impulse buying ke dalam satu bisnis yang sebenarnya tidak ada impulse buying sama sekali. Kembali lagi kayak tadi kan, maintaining your relationship sama your customers. Karena kalau impulse buying kan lu mesti maintain terus supaya dia belanja terus sama lu. Tapi ini building that loyalty program after dia udah married, ya kan, dengan partnership yang lainnya. Dan juga sekarang dengan lu bilang tadi, lu bisa kasih flash sales. Gue nggak pernah dengar sih ada flash sales namanya jualan wedding sih. Because again, look, I mean, my personal view is that, I mean, let's say I'm not gonna get married, and then I saw your flash sales. Doesn't mean that, I wanna let me buy and let me talk to my girlfriend that I wanna get married next month. Kan, it's not like that. Ya. It's not like that gitu kan. Itu intention yang di sebelah sininya harus ada dulu baru ke sana kan gitu. Betul. Nah makanya kalau banyak orang begitu kita bikin sesuatu nih, kok kemarin yang kita bikin tuh flash sale. Misalnya ada kompetitor gue pengen bikin, dia belum tentu bisa bikin. Maybe they don't have community kok, karena dia nggak punya komunitas itu gitu. Nggak kuat lah. Betul. Dan kayak kita tuh selalu bilang gini, sometimes kita jadi Ohana tuh jadi yang pertama, tapi terkadang juga tidak menjadi yang pertama. Kayak kemarin yang pertama itu kita bikin simulasi wedding, Pak. Simulasi wedding, bagaimana wedding di era new normal itu kita sampai masuk ke beberapa TV nasional gitu, sampai diliput gitu. Dan kita kasih tahu bahwa industri wedding itu siap. Masalahnya pengantinnya siap atau tidak. Building confidence lah. You need to build that confidence. Betul. Jadi gua membangun kepercayaan diri si pengantin bahwa lu ke pasar aja berani, lu ke mall aja berani, apalagi lu ke hotel untuk melaksanakan wedding. Dan kita tahu semua hotel sudah melakukan protap gitu. Ya. Tapi kita bilang bahwa weddingan sekarang ya jangan kayak dulu lah. Bisa ribuan orang ya, sekarang memang lu mesti small. Karena kita selalu punya tagline gini, lu bisa, apalagi kita juga ada paket pemberkatan, lu bisa tunda untuk pestanya, tapi lu tidak bisa tunda untuk janji setia sehidup semati lu di depan Tuhan dan jemaatnya lah. Kita ngomongnya kayak gitulah kurang lebih. Oke. Panda mau nanya apa lagi, Panda? Nanya apa ya? Menurut lu kayak gini bakal sampai kapan? Kalau dari prediksi sisi yang punya penyelenggara gitu?
dari penyelenggara sih kita, kalau semua teman-teman kita nih kan wedding ini asosiasinya banyak sekali. Ya dari semua tim ini sudah bilang sudah ngadu ke DPR dan gubernur segala macam ya. Tapi kalau dari gue sih gue akan melihat wedding yang normal tuh start di 2021 akhir itu kita baru normal kalau menurut gue. Dan tidak banyak wedding company atau tidak banyak tim yang siap untuk itu. Sure. Gitu. Dan mereka jadinya memaksakan untuk orang lain. Yes. Karena habit orang lah sekarang ibaratnya kita ngumpul berdekat-dekatan saja orang worry kan ibaratnya. Apalagi di dalam satu tempat banyak orang gitu. Jadi ya mungkin di 2021 akhir kalau sekarang tuh mungkin orang nikah dari 30 orang terus nanti naik lagi ke 80, naik lagi ke 150, mungkin akan ada peningkatan sampai di 2020. Tapi balik lagi ke weddingan itu di 2021. Nah, makanya kenapa banyak vendor wedding itu akhirnya meninggalkan dunia wedding ini karena mereka tahu hitung-hitungannya nggak mungkin cukup nih sampai 2021. Dan kenapa gue bilang gue tetap survive sampai 2000. Kita udah bikin planning. Kalau kayak gitulah. Yes, betul. Napasnya nggak sampai nih kalau bahasa gampangnya. Kalau kita Ohana kita siap sampai 2021 akhir. Kenapa? Karena kita sekarang sudah membuat paket juga yang related dengan sekarang lah yang 30 packs, yang 50 packs. Kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ke situ juga gitu. Oke, Ko Joni, sorry saya boleh nambahin sedikit nggak? Ini yang saya mau jelasin sedikit. Mungkin kalau nanti orang dengar podcastnya, kira orang tahu. Orang pakai Ohana, misalnya gini, orang tidak pakai Ohana pun, sekarang tuh orang akan melihat kita gitu. Misalnya Ko Joni sama Vanda nggak nikah nggak pakai Ohana, tapi mungkin Ohana itu akan masuk kalau kalian cari wedding kita akan selalu muncul. Itu ibaratnya lah. Nah, kita akan selalu muncul. Nah, yang orang banyak nggak tahu bahwa orang pakai Ohana berapa sih? Berapa sih weddingan paket pakai Ohana? Nah, dulu tuh kok kita ini yang paling sulit merubah mindset orang soal Ohana itu kita tuh dulu murah banget kok. Kita tuh murah sekali dulunya. Jadi bisa bayangkan nggak, gua itu bangun satu brand yang murah. Terus gua tuh harus ngangkat brand ini perlahan namun pasti sampai kita ada di level medium. Itu salah satu hal yang menurut gua itu yang pekerjaan PR terberat gua saat itu. Karena dulu belum banyak orang profesional nih. Jadi gua sama tim gua yang masih sedikit, kita bikin paket murah. Dulu orang kalau mau wedding pakai Ohana kok nggak mau di-tag, nggak mau mention Ohana. Malu, karena pakai Ohana tuh, lu gengsi. Gue tuh nggak ada gengsi. Gue nggak mau lah nyebut-nyebut Ohana gitu. Aduh, dulu tuh kayak gitu. Sedangkan kita, puji Tuhan kita bisa bikin itu, orang tuh sudah mulai mengaku kita di tahun 2017 tuh kok. 2017 ke 2018. Orang tuh kalau pakai Ohana tuh sudah mau mention. Oh, WO-nya by Ohana, fotonya by Ohana Pictures, cake-nya by Ohana. Kita kan semuanya by Ohana. Dekor by Glitter, itu grupnya kita juga. Catering by Ohana Kulit. Itu di 2018. Itu saatnya kita perlahan pasti gitu ya. Ibarat kayak brand Swallow, terus tiba-tiba kita perlahan namun pasti bisa naik ke atas. Itu menurut gue salah satu pekerjaan terberat gue menjadi CEO-nya Ohana sih. Karena di saat temen gue sendiri dulu pakai Ohana aja bilang gini, bro bisa nggak gue nggak diposting di IG-nya Ohana? Lu bayangin nggak sih kok? Jadi orang tuh pakai gue karena murah. tapi kan bagus kualitasnya dari dulu. Nah itu bagus kan? Nah itu yang dulu kita bikin. Kita tuh berubah, Vanda. Kita tuh berubah di tahun 2006. Dulu tuh orang tuh ngeliat gue gini, oh Ohana nggak kayak Oh, Ohana 2016 tuh. Gue udah tahu Ohana dari lama, tapi gue sama Ohana gitu. Iya, gitu kan. Oh, worth it lah harga segitu ya, dia kan ini. Nah, kenapa sekarang oke? Karena kita tuh perlahan tuh kita akuisisi gedung, kita memberanikan diri untuk oke lah kita ambil gedung yang bagus kayak ICE. Waktu itu kita kontrak 3 tahun gedung ICE BSD, 3 tahun kita kontrak. Terus gedung-gedung di Jakarta kita kontrak, lama-lama branding kita naik. Sampai di 2019 gue bisa kenal sama Bro Unggul, bro. Karena salah satu staff gue dulu itu staffnya Aksio Fotografi. Gue nggak apa-apa lah gue sebutnya karena Aksio, karena Awi juga teman juga, Ivan juga teman-teman. Jadi sekarang brand-brand atas ini mereka tuh kaget sama kita. Kok bisa lu brand medium, tapi nama lu tuh orang kenal gitu loh. Karena kalau di wedding yang brandnya dikenal itu yang level atas.
Iya. Level menengah tuh jarang sekali orang kenal. Dan kita itu punya basis massa nih sekarang ibaratnya kalau kita ngomong kayak parpol lah, kita punya satu basis massa, kita punya klien-klien yang militan banget. Dia kalau wedding sampai sekarang ibaratnya, kok foto saya belum diposting sih di IG-nya Ohana, sampai begitu. Kok review gue belum diposting sih di review-nya Ohana. Ayo Ohana ada promo apa? Jadi waktu gue bikin kayak Ohana Wedding Festival virtual gitu, udah bikin tuh di bulan April ya, pertama-tama. Itu orang yang promoin kita kok Joni, itu tuh klien-klien kita. Jadi kita tuh bener-bener punya satu community yang gue bilang gila sih. Gue sih nggak nyangka akhirnya punya satu komunitas yang kuat begini nih. Apalagi sekarang komunitas kita kebanyakan mama-mama muda ya. Oh, anaknya tuh umur 3 tahun, 2 tahun. Karena kan yang naiknya dari 2017 ke sini lah ya. Betul. Yang weddingnya dari 2016, 2017 gitu ya. Itu salah satu hal terberat sampai sekarang. Kita tuh 2020 gue sign kontrak sama salah satu dekorator termahal lah di Indonesia, namanya Nevi Dekor. Itu mewakili Indonesia di banyak internasional dekorasi lah ya. Mahal banget itu. Yes, orang pakai Nevi maybe bisa 2M, 3M. Selevel dia sekarang menjadi Nevi itu jadi brand principal-nya Ohana. Dan gue misalnya gini, gue tidak mungkin mampu bayar dia bulanan. Tapi gue ada bilang, kok Nevi, dia bilang, lu mau nggak kok join nama gue begini kita jelasin. Gue mau bikin Ohana tuh meskipun level menengah, tapi tetap ada maestro di Ohana. Ya maestronya Nevi ini. Karena Peter nih bukan maestro di dunia wedding. Gue nih ibaratnya orang yang punya visinya lah buat Ohana. Tapi untuk meng-QC si Ohana nih tetap, meskipun gue jual harga paket 200 juta, tapi tetap orang tuh bisa worth it lah ibaratnya. Oh, 200 juta, tapi dapatnya barangnya bagus ya kayak gitu. Jadi kalau orang kenapa sih mau menikah di Ohana? Kalau dia punya budget bintang 4, dia dapat di bintang 5. Kalau dia punya budget di bintang 3, dia dapat di bintang 4. Itu yang selalu gue kasih tahu ke anak-anak bahwa kita nggak bisa lagi masuk ke perang harga. Kalau kita masuk ke perang harga, selesai kita. Apalagi anak-anak muda sekarang banyak sekali bikin WO dan harganya murah-murah. Tapi kita itu masuk ke gini, kalau kamu punya budget bintang 4, let's say nikah 400 juta. Kamu biasanya nikah di Aston. Dengan Ohana, budget 400 juta, kamu bisa nikah di JW Marriott. Kok bisa? Pertanyaan orang kan gitu. Kok bisa? Karena Ohana punya kuota di JW Marriott, setahun mesti 25 event. Itu yang WO lain nggak berani ambil. Sedangkan gue berani ambil sebagai betul, ibaratnya yaudah gue pasti jamin 25 setahun kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya gue merit dan pakai Ohana, lu turun dong, Pit. Oh siap. Cuman lu punya project manager dong, lu yang turun dong, Pit. Siap. Tapi kalau kata Bro Unggul, gue mesti di-mentor ini. Kata Bro Unggul bilang, bro lu mesti di-mentor sama Johnny lu katanya. Dia ini orang gawat. Oh siap, gue bilang. Waduh. Oke. Terus mungkin coba mungkin ini kali ya. Gue simpulkan lah ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin cerita lu begini, yang sangat teraspirasi gitu ya. Terus dia pengen bisa sukses kayak lu lah gitu ya. Mungkin lu bisa share tips-tips juga. Gue tahu lu masih muda juga sih, tapi ya mungkin sama orang-orang yang lebih muda dari lu lah ya gitu ya. Oke, kalau gue selalu bilang kok, gue juga kebetulan suka isi seminar di kampus juga dan di beberapa gereja. Gue selalu bilang gini, bahwa anak muda zaman sekarang itu selalu dibilang passion-nya apa sih? Nggak salah dengan passion. Gue bukan orang yang anti passion. Tapi gue selalu melihat gini, apa peluang yang ada di depan mata, itu yang gue kerjain. So gue bilang gini, sebelum kita ngomongin passion, bicaralah dulu soal peluang. Apa sih peluang usaha yang ada di depan lu? Kalau gue selalu bilang gini, kerjakan apa yang ada di tangan lu. Kalau hari ini yang ada di tangan lu kamera, ya start dari kamera. Kalau hari ini yang ada di tangan lu laptop, ya start dari laptop. Jadi gue bilang, kalau mau ngomong, Pit, lu punya tips sukses nggak? Gue bilang, gue selalu bilang ini, tips sukses gue adalah selalu memaksimalkan peluang yang ada di depan mata gue. So, lagi ada pandemik ini, gue cerita bahwa gue tuh kemarin cepet jual termometer kok. Nah, banyak orang tuh bingung sama gue. Bro, lu nggak malu jual termometer? Gue bilang, kenapa gue malu?
Kenapa gue malu? Gue bilang, justru Nggak sekalian jual sebenarnya. masker, nggak sekalian jual masker. Ya kan? Gue bilang sama teman-teman gue itu jual termometer not for money. Gitu. Kalau uang, puji Tuhan, Tuhan cukupin gitu kita saat ini gitu. Tapi gue coba mau jadi gini loh, contoh buat gue punya karyawan di kantor ya. Karyawan cukup banyak gitu. Gue bilang, nih, gue aja masih jual termometer. Masa lu semua pada mau cuma mangku tangan aja? Gue bilang, itu kita cuma mau sekedar menjadi contoh. Tapi karena ya mungkin gue orang jualan, jadi keterusan dan si distributor dari China ini suka nitipin barang, nih bro 100, dan lu nggak usah bayar dulu, nanti lu bayarnya kalau barang lu udah lunas. Dan orang tidak beli termometer murah ke gue, biasanya bukan karena gue murah, mungkin di toko-toko online masih banyak yang lebih murah. Banyak yang lebih murah. Yes, tapi orang beli karena ya udahlah, gue percaya sama si Peter, masa dia jual barang jelek sih. Nah, menurut gue, satu, lu bisa memanfaatkan peluang, yang kedua, lu punya nama baik. Gue juga bilang, kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Misalnya gue bilang, Pit, apakah Ohana akan ada selamanya? Gue nggak tahu. Tapi yang harus ada selamanya adalah nama baik gue. Ketika gue nanti mau bikin, ya kita juga lagi ada plan untuk bikin beberapa bisnis lain gitu ya. Kebetulan istri gue orang Cirebon, kita juga mau bikin, kita ada hotel juga di Cirebon, ada rumah makan. Kita ada project juga lagi yang kita kerjain di Cirebon sama keluarga. Kita bilang, sebagaimanapun selain peluang, lu tuh harus punya nama baik. Dan nama baik itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. Ya, nama baik itu dibangun bertahun-tahun dan kita akan terus harus membangunnya gitu. Ibaratnya kayak Ko Joni lah, ibaratnya gue live sama Unggul aja, kenapa? Dari segitu banyak orang yang ada, kenapa nama lu yang di-mention? Itu kan menurut gue gini, wah berarti gue harus punya nama baik ya. Itu yang menurut gue gini, lu punya uang, belum tentu lu punya nama baik. Lu punya jabatan, lu belum tentu punya nama baik. Lu punya kekuasaan, lu belum tentu punya nama baik. Dan kenapa sih orang mau bergaul sama lu? Satu, karena mungkin punya kepentingan. Yang kedua, karena lu punya nama baik. Dan itu yang gue mempertahankan lah. Kenapa kita ada di industri wedding. Dan informasi aja, gue itu dari kecil kok udah tinggal di Serpong. Di kecil, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja doang sampai ke Jakarta. Terus sekarang ngantor di Serpong, gereja di Serpong, terus berkomunitas di Serpong. Gue bilang, kenapa gue berada di Serpong sampai 30 tahun? Karena gue nggak punya musuh di Serpong. Dan gue punya nama baik di sini. Dan waktu gue... bisa jadi anggota DPRD, bro, daerah Serpong. Masuk parpol kayaknya. Udah punya... Masuk parpol. Udah ada nama baik, lu bisa jadi dapil sono kayaknya. Siap. Jadi bupati lah nanti. Nah itu sih, gue bilang peluang sama nama baik. Dan sekarang kok masuk ke dunia, ya lu mesti kreatif lah. Gitu. Karena gue sangat melihat banyak sekali anak-anak orang kaya, ya kita ngomong sorry to say ya, banyak anak-anak orang hebat, banyak mama papanya luar biasa, tapi anaknya tidak bisa menjadi seperti mama papanya. Kenapa? Karena you don't have creativity. Karena dunia sekarang dunia baru tidak bisa dihadapi dengan cara lama. Gaya hidup baru, new normal harus dihadapi dengan ya cara marketing baru, cara berjualan yang baru, dan lu harus kreatif untuk itu. Betul. Very good. Thank you so much, bro. Ini sharingnya hari ini benar-benar membuka mata dan menginspirasi. Seru ya dengerin ceritanya ya. Iya. Dan kita janjian nanti ya, gua bareng sama Vanda nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Sekalian mungkin makan siang atau makan malam nanti kita janjian lah seperti. Tapi saya di BSD, aku di BSD. Ya. Oh di BSD. Iya. Oh iyalah. Oke, nanti tinggal si Ko Joni ke BSD. Minggu lalu kita ke SMS. Iya, kalau datang sini aku ajakin makan di tempat makan kita ya. Nanti gua. Ohana yang di Serpong di mana nih sih? Di Unity Building ada sekarang. Unity yang kayak aku tahu deh. Unity yang ini ya, dekat-dekat sebelah Ibis. Iya, Ibis yang ada sebelahnya. salon, Meme. Iya, betul sebelahnya. Oh, itu. Iya. Oke, kapan-kapan kita main ke sana. So, thank you banget ya. Tadi yang udah di-sharing semuanya sangat inspiratif. I think kita udah ngobrol hampir 1 jam ya, kurang lebih ya. Orang yang masih sangat muda, tapi sangat berinovasi, sangat pintar untuk memanfaatkan satu kesempatan dan melihat dan punya prinsip hidup yang sangat kuat ya untuk bisa maju gitu kan. Meskipun masuk ke industri yang berbeda dan banyak stigma-stigma yang ada gitu ya. Jadi benar-benar abis ini kita mungkin nanti besok-besok kita janjian, kita nanti makan siang bareng sama Vanda juga.
Terus kalau lu butuh MC juga bisa, Wanda itu MC handal yang bisa bantu. Wah, mantap. MC, fotografer, apalagi aku ngomongin aku dong. Iya. MC handal kalau lu acara-acara gitu boleh digabungin juga itu. Boleh dong. Itu sinergi. Bener. Terus mungkin kita juga bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu kita berjodoh ya kalau misalnya nanti. Kan kalian nanti mau tukeran kan kamu jadi di tempatnya Peter. Narasumbernya. Iya. 9 September kan? Enggak ya, tapi Iya. nanti kalau misalnya ini mungkin juga kalau seandainya pada saat gue mau merit, kalau kita berjodoh sama Ovana, kita bisa ngobrol-ngobrol dan lu pasti yang turun. Iya dong, siap dong. Karena biasanya Peter nggak pernah turun. Nanti kalau misalnya kita turun ini. Turun kapal. Saya yang turun langsung. Dan harus ada special diskon flash sales katanya. Pasti dong, pasti dong. Oh, itu gue nggak ikutan, sorry. So anyway, buat pendengar semuanya, thank you so much. Jadi ini di episode yang ke-15 ini mungkin kita episode yang terakhir untuk season 1. Kita akan close dulu, kita break. Tapi jangan takut, I think dalam waktu dekat juga kita akan keluar lagi dengan season yang kedua dengan tamu-tamu yang lebih seru lagi. Penutupan yang sangat heboh dari Bro Peter ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, untuk like, share, dan juga kalian boleh banget komen, mungkin mau request temanya selanjutnya apa, bintang tamunya siapa, silakan request aja. Atau mau titip pertanyaan juga boleh. Kalau misalnya malu atau takut atau apa, bisa langsung ke DM juga boleh, DM Instagram ya. Pokoknya bebas semuanya. Sekali lagi terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol bareng. YouTube, di Spotify, di Anchor, di Instagram. Ya. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.